Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Puji Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu besar, yang selalu melimpah bagi kita semua. Anak-anak, kalian sudah siap untuk mengikuti devotion pagi hari ini? Oke ya, mari kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan terlebih dahulu. Kita mau berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan segala perkara. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini.
kami dapat bersama-sama kembali memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau berikan seluruh hidup kami Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan firman yang akan kami dengar. Kiranya Tuhan akan mengurapi, Tuhan akan memberikan hikmat dan pengertian bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa kami. Amin. Selamat pagi siswa-siswi SD Kristen Terang Bangsa. Berjumpa kembali dengan Ser Dedi pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini, hari yang luar biasa. Kami boleh menerima kehidupan yang baru. Pagi ini kami juga diberi kesempatan untuk senantiasa bersekutu dengan Engkau. Engkau sudah terima setiap pujian penyembahan kami. Sebentar kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Kami buka hati pikiran kami undang Roh Kudus, tolong setiap anak-anak-Mu dan juga hamba-Mu, beri roh hikmat pengertian supaya kami ini boleh mengerti apa yang menjadi kerinduan-Mu buat setiap anak-anak SD Kristen Terang Bangsa. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Minggu ini kita dengan tema besar bahwa aku ini adalah pemimpin. Kalian harus tahu bahwa setiap kita diciptakan untuk menjadi pemimpin. Entah itu di rumah, entah itu di sekolah, entah kamu bermain di kampungmu atau dimanapun, kita ini sebetulnya adalah pemimpin. Minimal kita harus tahu bahwa kita ini adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Nah, pertanyaannya, Sededi mau tanya sama kalian. Apakah teman-temanmu itu masih banyak yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau iya, berarti ini ada kesempatan buat kalian untuk menjadi seorang pemimpin. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Kita mau belajar kepemimpinan dari seorang pemimpin besar bangsa Israel, yaitu siapa? Yosua. Ya. Sedikit dijelaskan bahwa Yosua itu tadinya adalah hambanya Nabi Musa. Dia hanya hamba, abdi. Tetapi hari itu ketika Musa sudah meninggal, Tuhan berfirman bahwa di ayat yang pertama, sesudah hambaku Musa itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa demikian. Tuhan memberikan firman kepada Yosua, mengingatkan bahwa Yosua itu sekarang pemimpin menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Yang pertama, menjadi pemimpin harus tahu tujuannya. Kita baca bersama-sama ayat yang kedua sampai yang keempat. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Nah, pemimpin itu yang pertama harus tahu tujuannya. Hari ini tujuan hidupmu apa? Kalian sebagai murid-murid hari ini belajar, tujuannya adalah supaya menyiapkan diri untuk masa depanmu besok. Ya, harus tahu tujuannya. Pemimpin itu yang kedua harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, harus ikuti petunjuk. Dalam hidup kita ini, kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa mengikuti petunjuk. Petunjuknya dari mana? Dari firman Tuhan. Yuk kita buka lagi, baca lagi di ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kalian
belajar, harus ikuti petunjuk sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Kolose 3 ayat 23, apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah itu dengan segenap hati, bukan untuk gurumu, bukan untuk orang tuamu, bukan untuk yang lain, tetapi untuk Tuhan. Walaupun saat ini kalian belajar jarak jauh, tidak ada gurumu di depanmu, gurumu tidak tahu kamu melakukan apa, tetapi kamu harus ikuti petunjuknya supaya hidupmu pasti berhasil. Yang berikutnya, yang ketiga, menjadi seorang pemimpin harus selalu mengingatkan, memberi nasihat kepada yang dipimpin. Itu juga yang dilakukan Yosua. Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalian sebagai murid saat ini, kalian juga harus mengingatkan dirimu sendiri. Ayo semangat, ayo selalu mengikuti aturan, ikuti perintah gurumu, ikuti perintah orang tuamu, ikuti perintah Tuhan. Kalau hari-hari ini juga suasananya sedang kacau, banyak sekali virus-virus di mana-mana, ikuti petunjuk dari pemerintah. Ikuti protokol yang baik. Tidak usah kemana-mana, belajar di rumah, dengar firman Tuhan, dan juga kalau pergi kemana-mana pakai masker, cuci tangan. Harus ikuti petunjuknya supaya hidupmu beruntung dan berhasil. Yang terakhir, yang keempat, menjadi seorang pemimpin yang hebat harus punya hati yang kuat dan teguh. Seperti firman Tuhan di dalam 1 Yosua pasal 1 ayat 9. Kita akan baca bersama-sama. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita harus punya hati yang kuat, yang teguh, bahwa Tuhan itu menyertai kita. Ayat ini ditulis bahkan diulang lebih dari sekali. Ini artinya apa? Kalau firman Tuhan dikatakan lebih dari satu kali, itu sangat-sangat penting. Kamu harus punya keteguhan hati. Walaupun hari ini kita belajar jarak jauh, kita harus tetap kuat, harus tetap teguh. Bersama dengan Tuhan, aku bisa. Oke? Itu pelajaran pada pagi hari ini. Menjadi seorang pemimpin yang hebat, yang pertama tadi harus tahu tujuan hidupnya. Yang kedua, ikuti aturan sesuai firman Tuhan. Yang ketiga, harus selalu menyemangati, harus selalu mengingatkan. Dan yang terakhir, punya hati yang kuat, yang teguh, bahwa Tuhan itu menyertai. Bersama Tuhan, aku bisa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah Kau sampaikan buat setiap kami. Tolongi setiap anak-anak-Mu Tuhan, siswa-siswi SD Kristen Terang Bangsa, supaya boleh menangkap apa yang jadi pesan-Mu dalam hidup mereka. Beri kesanggupan Tuhan. Hamba meminta Roh Kudus tolong setiap hidup mereka, supaya mereka diberikan kesanggupan bahwa mereka ini tahu, menyadari bahwa hidupnya adalah seorang pemimpin. Mereka harus tahu tujuan hidupnya. Mereka juga harus hidup sesuai dengan firman Tuhan dalam setiap langkah hidupnya, menuntun, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bahkan mereka selalu harus memotivasi, mengingatkan dirinya supaya tetap semangat di dalam Engkau. Dan kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau menyertai hidup kami. Kami mau kuatkan dan teguhkan iman kami, hati kami bersama dengan Engkau. Berkati Tuhan aktivitas kami pagi hari ini. Kami mau belajar dengan penuh sukacita. Engkau menolong semuanya. Setiap murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 6, orang tua kami, saudara kami, guru-guru kami, kepala sekolah kami. Kami juga berdoa untuk Terang Bangsa Tuhan, buat gereja JKI Injil Kerajaan, buat Ibu Tina dan juga setiap yayasan yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk bangsa Indonesia. Engkau tolong Tuhan bangsa kami dipulihkan dari wabah pandemi corona ini, sehingga boleh dikembalikan normal kembali. Kami juga boleh beraktivitas seperti sedia kala. Kami boleh sekolah kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan segala puji hormat syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kita
berkata bersama-sama, amin.